Romo Agung Sukiyopranoto, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, mari kita mulai pelajaran kita hari ini. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2, tema 1, hidup rukun, subtema 1, hidup rukun di rumah, pembelajaran 1. Coba kita lihat gambar berikut. Gambar berikut ada 4 gambar yang menunjukkan tentang hidup rukun. Gambar yang pertama adalah ketika Udin dan Edo saling berbagi makanan. Gambar yang kedua adalah gambar Udin hidup rukun dengan kakaknya dengan cara belajar bersama. Lalu gambar yang ketiga menunjukkan hidup rukun antara Udin dan Edo saat bermain. Gambar yang keempat ini menunjukkan tentang gotong royong yang mencerminkan hidup rukun dalam masyarakat. Jadi nanti ada 4 subtema yang akan kita pelajari di tema 1 ini. Udin mempunyai kakak perempuan bernama Mutiara. Udin dan Mutiara selalu menjaga kerukunan di rumah. Ayah dan ibu menyayangi Mutiara dan Udin. Mari kita baca bersama-sama. Suatu hari, ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Mutiara mendapatkan buku cerita. Udin mendapatkan mainan. Mutiara dan Udin berterima kasih kepada ayah dan ibu. Mutiara dan Udin tidak saling berebut oleh-oleh. Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Ini adalah bacaan yang menunjukkan ayah dan ibu menyayangi Mutiara dan Udin. Jadi di sini ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Adakah kata-kata yang dalam bacaan tadi yang kamu tidak tahu artinya? Ada tidak anak-anak? Nah, tadi ada kata buah tangan dan buah hati. Apakah tangan dan hati kita punya buah? Seperti pepaya? Atau mungkin bukan itu maksudnya ya adik-adik. Buah tangan dan buah hati itu adalah sebuah ungkapan. Lalu, ungkapan itu artinya apa ya? Ungkapan adalah gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata asalnya. Jadi, ungkapan itu memiliki arti anak-anak. Jadi, setiap ungkapan ada artinya. Nah, ungkapan tadi ada buah tangan. Bukan artinya tangan kita ada buahnya, tetapi artinya adalah oleh-oleh. Lalu ada kata buah hati. Buah hati itu bukan arti hati kita ada buahnya, tapi berarti buah hati itu adalah anak atau anak kesayangan. Begitu ya anak-anak? Jadi ungkapan itu ada artinya. Lihat kita di sini. Vira punya contoh kalimat yang di dalamnya ada ungkapan. Ayah pulang dari Jakarta membawa buah tangan. Nah, ini memiliki arti ayah pulang dari Jakarta
membawa oleh-oleh. Karena buah tangan itu artinya adalah oleh-oleh. Bu Hera juga punya contoh yang kedua. Dio adalah buah hati orang tuanya. Maka artinya Dio adalah anak dari orang tuanya. Bisa juga buah hati itu artinya anak kesayangan. Nah, itu tadi tentang ungkapan. Jadi, ungkapan itu belum arti sebelumnya, tapi memiliki arti yang lain. Nah, di sini ada percakapan antara ayah, Udin, dan Mutiara. Anak-anak diminta melanjutkan percakapan tersebut. Lihat di sini, ayah berkata, "Anak-anak, ayah membawa buah tangan." Nah, kira-kira jawaban Udin apa ya? Kemudian Udin berteriak, "Hore, aku dapat oleh-oleh." Lalu si Mutiara menjawab, "Terima kasih ayah untuk oleh-olehnya." Nah, mungkin anak-anak punya jawaban yang berbeda. Boleh saja. Mutiara menyimpan buku hadiah dari ayahnya di rak buku. Nah, di rak buku itu adalah buku-buku hadiah dari ayahnya. Perhatikan susunan buku di dalam rak. Buku-buku tersebut tersusun rapi. Berapa banyak buku di dalam rak tersebut? Apakah kalian bisa menghitung berapa banyak buku dalam rak tersebut? Bagaimana agar kita lebih mudah menghitungnya? Nah, anak-anak punya buku bacaan di rumah? Coba kamu hitung berapa buku bacaan kamu. Udin bersama Mutiara mengelompokkan buku-buku tersebut. Tiap-tiap kelompok berisi 10 buku. Nah, satu kelompok 10-an. Kalau 50-an sama dengan 50. Jadi, satu kelompok isinya 10 buku atau 10-an. Kalau ada 5 tumpuk buku, maka akan ada 50. Nah, di sini Bu Hera punya 50 buku yang disusun Mutiara dan Udin. Satu susunan berjumlah 10. Kalau 5 susunan buku, maka jumlahnya 50. Nah, ini jumlah buku Mutiara. Ada 50. Lalu ditambah lagi susunan yang jumlahnya hanya 7. Maka banyak buku ada 57. Jadi banyak bukunya ada 57. Perhatikan berikutnya. Tumpukan buku di sini ada 7 anak-anak. Ingat, satu tumpukan buku isinya ada 10. Karena ada 7 tumpukan, maka jumlahnya ada 70. Lalu ada satu tumpukan lagi yang isinya hanya 7. Maka jika dijumlahkan keduanya, jumlahnya keseluruhan adalah 70-an sama dengan 70. Ditambah 7, maka banyak buku ada 77. Sekarang perhatikan kembali buku-buku di dalam rak. Buku-buku di dalam rak dapat dikelompokkan sebagai berikut. Ini Bu Hera menyusunnya menjadi 10 kelompok. Satu kelompok buku isinya 10. Maka kalau 10 kelompok buku, maka jumlahnya ada 100. Dari mana 100 ya? Mari kita coba jumlahkan.
Ini 10, ditambah 10, 20. Ditambah 10 lagi, 30. Ditambah 10 lagi, 40. Ditambah 10 lagi, 50. Ditambah 10 lagi, 60. Ditambah 10 lagi, 70. Tambah 10, 80. Tambah 10, 90. Dan tambah lagi 100. Maka satu kelompok ini jumlahnya ada 100. Ternyata ada 10 tumpukan buku. Artinya rak buku berisi 100 buku. Amati gambar berikut ini. Nah, di sini ada gambar kubus. Satu kubus itu dianggap satu kubus satuan. Kalau ada yang panjang, kubus satuan berjumlah 10 digambarkan menjadi satu kubus puluhan. Jadi kalau hanya satu dianggap satu kubus satuan. Dan jika kubusnya ada 10, maka dianggap satu kubus puluhan. Nah, perhatikan di sini. Ini adalah kubus puluhan. Kubus puluhan, jika ada 10, maka bisa diganti dengan satu kubus ratusan. Satu kubus ratusan bisa digambarkan kubus seperti ini, anak-anak. Nah, sekarang kita lihat berikutnya. Kalau kubus di bawah ini berapa ya? Kita lihat kubus di bawah ini. Ada berapa satuan? Ayo, mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka kubus ini ada 8 satuan. Kalau kubus di bawah ini ada berapa ya? Nah, satu deret tadi kita ingat ya. Kubus satu deret isinya ada 10. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau satu kelompok ini ada 10 kubus, maka kalau 2 berarti jumlahnya 20 kubus. Sekarang kalau gambar yang berikutnya. Ini adalah kubus ratusan. Kalau ada 1 berarti jumlahnya 100. Kalau ada 2 maka jumlahnya, kalau ada 2 jumlahnya ada 200. Mari kita latihan. Jadi, kalau ada 1 kubus ratusan, maka nilainya 100. Lalu, kalau ada 3 kubus puluhan, maka nilainya 30. Di sini ada 8 kubus satuan, maka nilainya adalah 8. Jika digabungkan, banyaknya kubus ada 138. Maka menulisnya seperti ini, 138. Tetapi cara membacanya 138. Jadi membacanya 138. Soal nomor 1. Nah, di sini ada gambar kubus ratusan, puluhan, dan satuan. Kita lihat dulu yang kubus ratusan. Kubus ratusannya hanya ada 1, maka nilainya adalah 100. Kita lihat kubus puluhan. Kubus puluhan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kubus puluhan,
maka nilainya adalah 70. Lalu kita lihat kubus satuan. Kubus satuan jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka nilainya adalah, lalu kita jumlahkan. 100 ditambah 70 tambah 8. Jawabnya adalah 178. Nah, menulisnya berarti 178. Jadi 178. Banyaknya kubus ada 178. Nah, 178 ini dibaca 178. Kita lihat selanjutnya. Ada berapa kubus ratusan di situ? Ya, hanya ada 1 kubus ratusan, berarti 100. Lalu ada berapa kubus puluhan? Ada 7, maka nilainya 70. Selanjutnya ada kubus satuan jumlahnya 1, maka nilainya 1. Sekarang 100 ditambah 70 ditambah 1 sama dengan 171. Banyak kubus, ada 171. Dibaca 171. Gampang ya anak-anak ya. Sekarang kita akan belajar membaca bilangan. Wera punya bilangan 145. Nah, kita biasanya membacanya 145, tidak boleh ya. Cara membacanya, angka 1 menempatkan ratusan, angka 4 menempati puluhan, dan angka 5 menempati satuan. Maka dibaca 145. Berikutnya, di sini ada angka 205. Apakah seperti itu membacanya? Bukan ya anak-anak ya. Angka berapa yang menempati ratusan? Ya, angka 2. Puluhannya adalah angka 0. Lalu satuannya adalah angka 5. Maka kita membacanya 205. Karena di sini puluhannya 0. Berikutnya 350. Dibaca ratusannya 3, puluhannya 5, satuannya 0. Maka kita membacanya 350. 350. Sekarang kita akan belajar menulis bilangan. Ada bilangan, ada tulisan 200. Maka ditulisnya, kalau 200 berarti ada 3 angka. 2 kita tempatkan di depan sendiri. Ratus berarti nolnya ada 2. Kalau 200, cara menulisnya seperti ini anak-anak. Selanjutnya 503. Maka ditulisnya 5 0 3 5 0
3. Selanjutnya 452. 452. Maka ditulis 452. 452. Mudah ya anak-anak ya. Mutiara gemar membaca buku. Ia membaca berbagai jenis buku anak. Ada buku cerita anak, ada buku pengetahuan, ada buku nyanyian. Nah, dalam buku nyanyian Mutiara terdapat lagu Peramah dan Sopan ciptaan Pak Dal. Nah, di sini ada lagunya. Bukannya congkak, bukannya sombong, yang disayangi handai dan tolan, hanya anak yang tak pernah bohong, rajin bekerja, beramah dan sopan. Untuk nada yang dinyanyikan pendek kita beri tanda titik. Untuk yang dinyanyikan panjang dengan tanda garis. Kita lihat syair yang pertama. Bukannya congkak. Nah, berarti kita sama-sama tahu. Yang pertama, bukannya. Bukannya berarti itu cepat, dinyanyikan pendek. Berarti tandanya lingkaran. Lalu congkak. Berarti congkak, berarti dinyanyikan panjang. Berarti diberi tanda garis. Selanjutnya, bukannya sombong. Nah, ini hampir sama dengan atasnya. Bukannya itu dinyanyikan pendek, maka diberi tanda titik. Selanjutnya adalah sombong. Diberikan tanda garis karena dinyanyikan dengan panjang. Baris ketiga, yang disayangi. Nah, yangnya pendek.
Di juga pendek. Yang disayangi. Sa juga pendek. Yangnya panjang. I-nya juga panjang. Handai dan Taulan. Han pendek, Dai pendek, dan pendek. Tau pendek, Lannya diberi garis karena panjang. Yang disayangi Handai dan Tolan. Selanjutnya, hanya anak yang tak pernah bohong. Hanya anak. Hanya titik. Nya titik. A titik. Hanya anak. Naknya diberi garis karena panjang. Yang tak pernah bohong. Yang kita beri garis. Tak pernah bohong. Taknya karena pendek maka diberi titik. Pernah. Titik. Bohong. Titik. Dan hongnya kita nyanyikan agak panjang. Berarti diberi tanda garis. Lalu syair berikutnya. Rajin bekerja. Ra diberi tanda titik karena dinyanyikan pendek. Jin dinyanyikan pendek maka diberi titik. Be titik. Ker panjang berarti kita beri garis. Janya pendek. Selanjutnya, peramah dan sopan. Pe-nya kita beri tanda pendek. Ra juga, mah juga. Dan juga pendek. Sopan, so juga pendek. Pannya panjang, kita beri tanda garis. Nah, bisa ya membedakan cara menyanyikan lagu dari pendek dan panjang nadanya dengan cara memberikan tanda. Nanti anak-anak latihan lagunya ya. Begitu anak-anak.